Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal nomor 1151. Nah, soalnya adalah selesaikan persamaannya. Ada 4 soal di situ. Yang pertama cos V sama dengan 1, sin V sama dengan 1, cos V sama dengan 0, cos V sama dengan negatif 1. Mari kita selesaikan persamaan trigonometri yang diberikan satu per satu. Kita mulai dari menyelesaikan persamaan cos P sama dengan 1. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, persamaan sudut cos P sama dengan 1 ini hanya terjadi ketika sudut V adalah 360 derajat atau 0 ya. Dimulai dari 0 kemudian akan terjadi lagi hanya pada sudut V-nya adalah 0 sehingga nanti akan mulai terdapat lagi cos P sama dengan 1 itu adalah 360 derajat, kemudian ditambah lagi 360 derajat menjadi 720 derajat. Artinya, cos P sama dengan 1 ini hanya terjadi pada kelipatan 360. Nah, N-nya ini bisa kita ganti Bapak Ibu dengan angka bilangan bulat. Mulai dari 0. Nah, jadi V sama dengan N kali 360 derajat. Artinya solusi ini terjadi pada sudut kelipatan penuh dari 360 derajat atau 2 V radian. Nah, 0 derajat, 360 derajat, 720 derajat, dan seterusnya ini akan menghasilkan cos V sama dengan 1. Kemudian yang kedua, sin V sama dengan 1. Nah, berbeda dengan cos V sama dengan 1, sin V sama dengan 1 ini terjadi pada sudut 90 derajat, Bapak Ibu. Persamaan sin V sama dengan 1 ini terjadi ketika sudut V-nya 90 derajat, kemudian ditambah dengan 360 derajat untuk anggota bilangan Z. Nah, kalau yang tadi 0, mengingat solusi dari V ini ya, seperti ini. Kalau yang nomor A, itu 0 derajat, ditambah 3N kali 360 derajat. Kemudian yang ini menghasilkan N, kemudian yang satunya juga V sama dengan negatif 0 derajat. Karena di sinus itu menggunakan bilangan positif dan sudut positif dan sudut negatifnya, maka ini tidak ada pengaruh Bapak Ibu, sehingga hasilnya tetap N kali 360 derajat. Nah, pada sin ini agak berbeda Bapak Ibu. Rumusnya adalah yang pertama 90 derajat, kemudian yang satunya adalah 180 dikurang 90 derajat. Nah, kalau pada sin, itu rumusnya yang satunya bukan negatif saja, tapi (180 dikurang 90). Nah, sehingga menghasilkan, Bapak Ibu, sehingga menghasilkan 90 derajat juga. Artinya apa? Untuk solusi sin ini, dia akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 90 derajat tambah N 360 derajat. Artinya solusi ini terjadi pada sudut 90 derajat ditambah kelipatan penuh dari 360 derajat. Jadi nanti N-nya tinggal diganti saja tergantung dengan interval yang diberikan. Sin V sama dengan 1 terjadi pada V sama dengan 90 derajat tambah N kali 360 derajat. Kemudian yang ketiga, cos P sama dengan 0. Nah, persamaan cos P sama dengan 0 ini terjadi pada sudut V sama dengan, kita ambil yang pertama ini ya. Nah, hanya terjadi pada 90 derajat. Juga minus 90 derajat. Nah, minus 90 derajat ini akan menjadi 270 derajat ya. Dia kan akan mendapat 270 derajat. Artinya ini akan menjadi 90 tambah 180. Artinya cos P sama dengan 0 ini akan bisa kita singkat menjadi 90 derajat tambah N kali 180. Jadi cos P sama dengan 0 ini akan terjadi pada 90 derajat kemudian ditambah kelipatan dari 180. Di mana disitulah sudut-sudut kosinus bernilai 0. Sudut-sudut di mana kosinusnya akan bernilai 0 adalah 90 derajat tambah N kali 180 derajat. Kemudian yang D, cos P sama dengan negatif 1. Nah, persamaan cos P sama dengan negatif 1 ini terjadi ketika sudut V adalah
180 derajat. Nah, kalau cos P sama dengan negatif 1 ini 180 derajat Bapak Ibu. Ketika kita mengambil 180 derajat yang positif dan 180 derajat yang negatif, ini tidak akan mengubah hasil. Karena 180 derajat positif dan 180 derajat negatif itu akan berada pada di titik yang sama Bapak Ibu. Sehingga hasilnya kita ambil salah satunya saja, yaitu 180 ditambah N kali 360. Artinya solusi ini akan terjadi pada sudut kelipatan ganjil dari 180 derajat, yaitu sudut-sudut yang merupakan kelipatan dari 180 tambah K kali 360. Jadi maksudnya kelipatan ganjil ini 180, kemudian 3 kali 180, 5 kali 180, kemudian 7 kali 180, dan seterusnya. Itu akan menghasilkan cos P sama dengan negatif 1. Jadi 180 kalau dikali 2 bukan negatif 1 dia kalau dikali 2 ya. Kalau kelipatan 360 itu akan menghasilkan 1 cos P-nya. Nah, tapi ketika 180-nya dikali dengan bilangan ganjil, maka dia akan menjadi negatif 1. Nah, jadi solusinya adalah seperti ini, ringkasan solusinya. Silakan dilihat kembali. Kemudian nomor 1152, selesaikan persamaannya. Sama seperti yang tadi ya. Cuma bedanya di sini ada akar 3/2 untuk sin X yang pertama, yang A. Kita selesaikan persamaan trigonometri yang diberikan 1/1. Nilai sin X sama dengan akar 3/2 terjadi pada sudut X sama dengan 60 derajat tambah N kali 360. Kemudian yang satunya adalah 180 dikurang 60. Kemudian hasilnya 120 ditambah N kali 360 derajat. Jadi kita sudah mendapatkan dua solusi. Simpel saja Bapak Ibu, untuk sin X akar 3/2 itu adalah 60 derajat tambah N kali 360 derajat. Kemudian untuk koordinat satunya, kemudian koordinat duanya 120 derajat tambah N kali 360. Kemudian yang kedua, cos X sama dengan 1/2. Cos X 1/2 ini terjadi pada sudut 45 derajat. Nah, karena dia cos, maka salah satunya lagi adalah berada di kuadran 4. Kuadran 4-nya adalah 360 kurang 45 menghasilkan 315 derajat tambah N kali 360 derajat. Jadi seperti itu solusi yang B. Kemudian yang C, tangan 2X sama dengan akar 3. Nah, tangan 2X sama dengan akar 3 ini terjadi pada sudut 2X sama dengan, karena akar 3 ini adalah tangan 60, maka tangan 2X sama dengan 60 derajat tambah N kali 180. Ingat, periode dari tangan adalah 180. Karena ada angka 2 di depan X, maka kita bagi kedua sisi dengan 2. Sehingga menghasilkan X sama dengan 30 derajat tambah N kali 90 derajat. Ingat ya, dibagi 2 semua. 2X dibagi 2, 60 dibagi 2, kemudian 180 juga dibagi 2. Yang terakhir, sin X sama dengan 1/2. Nah, sin X sama dengan 1/2 ini dihasilkan oleh sudut 45 derajat. Sehingga kita bisa tulis 3X sama dengan 4X 45 derajat tambah N kali 360 derajat, atau 3X sama dengan 135. Nah, 135 ini didapat dari 180 dikurang 45 derajat. Kemudian tambahnya sama N kali 360. Karena ada angka 3 di depan X-nya, maka kita bagi kedua sisi dengan 3. Dari yang pertama dapat X sama dengan 15. 45 dibagi 3 itu 15 ya. 15 derajat ditambah N kali 120. 120 didapat dari 360 dibagi 3. Kemudian dari yang kedua, X sama dengan 45 derajat tambah N kali 120 derajat. 135 bagi 3 itu 45 derajat. Sehingga hasilnya ada 2, yaitu 15 tambah N 120, kemudian yang kedua X sama dengan 45 derajat tambah N kali 120 derajat. Nah, jadi ringkasan solusinya seperti ini. Itu solusi dari soal nomor 1152. Kita lanjut 1153. Tentukan nilai pasti dari cos 390 derajat, sin 225 derajat, sin 600 derajat, dan cos 675 derajat. Mari kita selesaikan juga satu persatu dari cos 390 derajat.
Nah, untuk menghitung cos 390 derajat, karena dia sudah lebih dari 360 derajat, maka kita bisa mengurangi kelipatan penuh dari 360 derajat. Sehingga 390 dikurang 360 itu adalah 30 derajat. Hasilnya, cos 390 derajat ini sama dengan cos 30 derajat. Kalau kita lihat, cos 30 derajat itu adalah akar 3 per 2. Oke, jadi seperti itu. Yang B, sin 225 derajat. Untuk menghitung sin 225 derajat, kita bisa menggunakan identitas sudut, Bapak Ibu. Kita lihat sin 225 derajat ini berada di kuadran 3, karena dia berada di antara 180 sampai 270. Maka kita tuliskan 225 ini adalah 180 ditambah. Tambah berapa? Yaitu ditambah 45 derajat. Nah, dengan menggunakan identitas sinus, untuk sudut yang lebih dari 180, kita ambil saja bahwa sin 225 derajat ini adalah negatif dari sin 45 derajat. Karena kenapa negatif? Karena sin di kuadran 3 itu negatif. Ingat, 225 itu kuadran 3. Sehingga sin itu akan bernilai negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif akar 2 per 2. Kemudian lanjut yang C, sin 600 derajat. Untuk menghitung sin 600 derajat, karena lebih dari 360 derajat, nah kita juga menggunakan pengurangan 600 derajat dikurang 360 derajat menghasilkan 240 derajat. Kemudian kita ingat bahwa 240 derajat ini sama dengan 180 ditambah 60. Lihat lagi, ternyata 240 derajat ini masih berada di kuadran 3. Maka kita gabung solusi yang A dan solusi yang B. Sehingga sin 600 derajat itu sama dengan sin 240 derajat. Kemudian sin 240 derajat ini sama dengan sin negatif sin 60 derajat. Kenapa negatif? Tadi sudah saya jelaskan karena ini berada di kuadran 3. Maka sin itu negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif akar 3 per 2. Lanjut, cos 675 derajat. Untuk menentukan cos 675 derajat, kita bisa mengurangi dengan kelipatan penuh, yaitu 360 derajat. 675 derajat dikurang 360 derajat, itu sama dengan 315 derajat. Nah, 315 derajat ini berada di kuadran 4. Berarti kita harus mengurangi lagi dengan menghasilkan 45 derajat. Jadi 360 derajat ini dikurangi lagi dengan 315 derajat menghasilkan 45 derajat. Nah, sehingga cos 625 derajat ini sama dengan cos 315. Kemudian cos 315 ini adalah 360 kurang 45, itu akan sama dengan cos 45 derajat. Karena cos di kuadran 4 itu positif, Bapak Ibu, maka ini tidak diberi tanda negatif. Sehingga hasilnya adalah akar 2 per 2. Kita ketahui bahwa 315 ini berada di kuadran 4. Berada di antara 270 sampai 360. Sehingga cosnya positif. Terakhir, soal yang akan dibahas adalah 1154. Tentukan nilai pasti dari tangan 45 derajat dan tangan 600 derajat. Nah, tangan 45 derajat, kalau kita ketahui, tangan 45 derajat ini sudutnya adalah untuk 45 derajat itu adalah 1, Bapak Ibu, di mana cosnya setengah akar 2, sinnya juga setengah akar 2. Sehingga sin dibagi cos adalah 1, karena sama nilainya. Bagaimana dengan tangan 600? Nah, untuk menentukan tangan 600 kita bisa mengurangi dengan kelipatan penuh, yaitu 360 derajat. Sehingga tangan 600 itu sama dengan tangan 240. Nah, karena 240 ini berada di kuadran 3 dan tangan positif di kuadran 3, kita menggunakan identitas trigonometri kembali, yaitu tangan 240 derajat itu sama dengan tangan 180 derajat ditambah 60 derajat. Sehingga tangan 60 derajat itu kalau kita lihat adalah akar 3. Jadi demikian Bapak Ibu pembahasan dari 1151 sampai 1154 akan saya lanjutkan nanti di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.